Hai sahabat biologi, kembali lagi bersama Putri. Nah, kali ini kita akan belajar biologi mengenai telinga dan proses mendengar. Nanti kita akan bahas mengenai struktur-struktur yang terdapat pada telinga kita dan proses bagaimana kita dapat mendengar suara. Langsung aja ya, simak penjelasannya. Baik, seperti yang sempat saya katakan tadi, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui bagian-bagian telinga dan mengetahui proses mendengar. Nah, kita langsung saja ke materinya. Jadi, suara yang didengar oleh telinga manusia mengalami perubahan dari sinyal akustik yang bersifat mekanik menjadi sinyal listrik yang akan diteruskan saraf ke otak. Telinga manusia terdiri atas 3 bagian dasar, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Bagian telinga luar terdiri dari pinna atau daun telinga dan meatus acusticus externa atau saluran telinga. Bagian pinna merupakan struktur kartilago berbalut kulit yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menghubungkan gelombang suara menuju meatus acusticus externa atau saluran telinga. Meatus acusticus externa memiliki panjang sekitar 2,5 cm dan berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas telinga pada gelombang 3000 sampai 4000 Hz. Lanjut ke bagian telinga tengah. Jadi, bagian telinga tengah terdiri dari membran timpani atau gendang telinga dan 3 tulang pendengaran atau ossicle yang terdiri dari tulang malleus, incus, dan stapes. Membran timpani sejatinya berada pada perbatasan telinga luar dan telinga tengah. Tulang pendengaran malleus menempel pada membran timpani dan stapes menempel pada oval window atau gerbang menuju koklea. Gelombang suara yang masuk akan menggetarkan membran timpani, lalu membran timpani akan menggetarkan ossicle. Ossicle inilah yang akan mengamplifikasi atau memperkuat tekanan 20 kali dari gelombang suara. Tiap-tiap getaran menghasilkan pergerakan seperti gelombang cairan di telinga dalam dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi aslinya. Lanjut ke bagian telinga dalam. Pada bagian telinga dalam terdapat struktur yang menyerupai rumah sikut yang dinamakan koklea. Berdasarkan panjangnya, komponen fungsional koklea dibagi menjadi 3 kompartemen longitudinal yang berisi cairan. Ductus koklear yang ujungnya tidak terlihat dikenal sebagai skala media yang merupakan kompartemen tengah. Bagian yang lebih di atasnya adalah skala vestibular yang mengikuti kontur dalam spiral. Kompartemen berikutnya yaitu skala timpani yang merupakan kompartemen paling bawah yang mengikuti kontur luar dari spiral. Di dalam koklea juga terdapat cairan. Cairan di dalam skala timpani dan skala vestibular disebut dengan cairan perilimfe. Sementara, cairan yang terdapat pada ductus koklear disebut dengan cairan endolimfe. Bagian dari ujung ductus koklearis di mana cairan dari kompartemen atas dan bawah bergabung disebut dengan helicotrema. Pada bagian telinga dalam juga terdapat struktur penting yaitu membran basilaris. Di dalam membran basilaris terdapat struktur yang dinamakan organ korti yang merupakan organ perasa pendengaran. Organ korti terletak di atas membran basilaris di seluruh panjangnya.
Organ korti ini mengandung sel rambut atau stereosilia yang merupakan reseptor suara. Sel rambut menghasilkan sinyal saraf jika rambut pada permukaannya mengalami perubahan bentuk secara mekanik akibat gerakan cairan di telinga dalam. Sel rambut atau stereosilia inilah yang mengubah gaya mekanik suara berupa getaran di cairan koklea menjadi impuls listrik pendengaran. Selain perannya dalam pendengaran yang bergantung pada koklea, telinga dalam juga memiliki komponen khusus lain, yaitu aparatus vestibularis yang memberikan informasi esensial bagi sensasi keseimbangan dan untuk koordinasi gerakan kepala dengan gerakan mata dan postur. Aparatus vestibularis terdiri dari dua set struktur, yaitu kanalis semisirkularis dan organ otolit yang terdiri dari utriculus dan sacculus. Nah, setelah kita mempelajari bagian-bagian telinga, sekarang kita akan melihat bagaimana proses mendengar. Gelombang suara atau gelombang akustik ditangkap oleh pina atau daun telinga akan diteruskan oleh saluran telinga menuju gendang telinga. Seseorang dapat menerima suara berupa getaran pada gendang telinga dalam daerah frekuensi manusia yaitu 20-20.000 Hz. Saat membran timpani bergetar, tulang-tulang osikel juga akan bergerak dengan frekuensi yang sama, lalu mentransmisikan frekuensi tersebut ke oval window atau tingkap jorong. Frekuensi yang dihasilkan lalu akan menggetarkan cairan yang terdapat di dalam koklea. Di dalam koklea terdapat sel rambut yang merupakan reseptor suara. Sel rambut menghasilkan sinyal saraf jika rambut pada permukaannya mengalami perubahan bentuk secara mekanik akibat gerakan cairan di telinga dalam. Sel rambut atau stereosilia juga akan berkontak dengan membran tektorium yang menutupi organ korti. Pergerakan cairan dalam koklea dipengaruhi oleh pergerakan tulang stapes. Ketika stapes menekan jendela oval ke dalam, gelombang tekanan akan mendorong perilimfe di kompartemen atas, kemudian mengelilingi helikotrema lalu masuk ke dalam kompartemen bawah. Sewaktu stapes bergerak mundur dan menarik jendela oval, perilimfe kemudian mengalir ke arah berlawanan. Gelombang tekanan di kompartemen atas disalurkan melalui membran vestibularis yang tipis menuju ductus cochlearis dan kemudian melalui membran basilaris di kompartemen bawah. Transmisi gelombang tekanan melalui membran basilaris menyebabkan membran ini bergerak naik turun atau bergetar sesuai gelombang tekanan. Karena organ korti berada di atas membran basilaris, maka sel-sel rambut juga bergetar naik turun sewaktu membran basilaris ini bergetar. Pada saat bergetar, sel rambut akan berkontak dengan membran tektorium yang kaku dan menyebabkan sel-sel rambut tertekuk maju mundur. Deformasi mekanis maju mundurnya sel-sel rambut secara bergantian akan membuka dan menutup saluran ion berpintu mekanis di sel rambut sehingga terjadi perubahan potensial depolarisasi dan hiperpolarisasi. Sel rambut ini berhubungan dengan ujung saraf aferen yang membentuk nervus cochlearis, lalu selanjutnya menuju ganglion spiralis corti, saraf 8, nucleus cochlearis di medula oblongata, colliculus superior, corpus genuculatum medial, dan cortex auditory di lobus temporalis cerebri. Bagaimana sahabat biologi? Apakah kalian sudah paham penjelasan mengenai materi tadi? Nah, untuk mengetes pemahaman kalian mengenai materi tadi,
Putri akan kasih kalian pertanyaan, nanti kalian coba jawab ya. Pertanyaan pertama yaitu, sebutkan struktur-struktur yang menyusun organ telinga. Nah, tadi kan Putri udah jelasin tuh, ada telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Nah, kalian sebutin tuh struktur-struktur yang menyusun bagian-bagian telinga. Pertanyaan kedua yaitu, jelaskan secara singkat proses mendengar. Nah, nanti kalian jawab dulu pertanyaan 2 itu sendiri, habis itu kalian bisa lihat jawaban yang benar di description box. Baik sahabat biologi, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dah.